Grok di arah EXP lane, dia kan akan build ke arah damage. Banyak banget yang mungkin mempertimbangkan kayak Assassin atau bahkan emblem seperti Marksman. Plusnya untuk emblem Marksman, physical defense-nya akan lebih tinggi. Karena physical attack yang akan didapatkan lebih banyak. Tapi kalau misalkan bawa emblem Assassin, movement speed-nya akan lebih tinggi. Walaupun cuma 2%. Oke, sambil lihat Kairi bakal coba diganggu habis-habisan. Tidak ada Darkening, tidak ada Order Billion, Spy Chicken bakal coba dipaksa. Cepatkan, akan terjadi first blood di arah top lane kan dan masih ditutup. Masih ada Asura Aura yang berhasil membuat The Valley menyelamatkan diri Spy Chicken atas first blood-nya. Ya, 3 pemain loh yang langsung ditangkap kali ini dari seorang Mobazane. Positioning yang begitu bagus dan prediksi pastinya ketika pergerakan Onyx bisa dihalau dengan satu gerakan saja. Dan Kairi berhasil mendapatkan gold creep-nya. Tapi apakah bakal coba untuk all in ke arah seorang Fight Chicken yang dimana kali ini bahkan damage-nya begitu berasa. First blood berhasil diamankan oleh tim Onyx. First blood by Infinix. Tapi aku tuh gak kenal Kairi secara personal, tapi aku yakin dia adalah orang yang sabar. Jungler dengan Lunox, wow, sangat menjadi orang yang sabar bisa melakukan Iya, hal farming seperti itu. lama, Farming lama, nge-gank juga cuma satu momen, rotasi lama, single target, kagak pakai flicker, gak lewat tembok. Sumpah, ini orang sabar gila. Dan sudah dipastikan dengan adanya instant turtle, Tapi ada invasi sangat mudah. jungle. Tapi lihat Super Shark belum bisa mendapatkan satu buah duel Dragon yang masih level 3. Kalau mau diinvasi jungle dari The Valley, mereka harus diinvasi ke arah Purple. Karena Kairi depending on Purple. Ya, sebelum nanti mungkin Kairinya akan menyelesaikan item-item seperti Enchanted Talisman yang bisa memberikan regen yang lebih banyak. Tapi untuk sepatunya yang aku suka, dia memilih kepada satu buah penetration tambahan dari Kairi agar, ya seperti yang kita tahu, cooldown itu kan tidak berpengaruh bagi Lunox. Yep. Jadi akan di-convert menjadi penetration. Makanya item seperti Enchanted Talisman akan bagus sekali ketika sudah selesai dengan menggunakan Clock of Destiny juga. Biar mananya nggak habis-habis. Biar Darkeningnya ini punya penetration yang bahkan lebih dari 50% penetration magical. Dan ini bakal bisa membuat para tim The Valley memohon. Please, please, please. Bang, udah bang. Bang, udah bang. Udah bang, Bang, sabar udah bang. bang. Jangan lagi bang, di Darkening bang. Dan para pemain dari tim Onyx Esports di arah bottom lane ini agak cukup jarang. Melihat Keyboy mengcover pergerakan tapi lihat Fight Chicken kembali dilumat. Habis tak berdaya di arah top lane oleh seorang Kairi. Dan bahkan membuat tim Onyx berhasil mendapatkan keuntungan dengan 2 poin kill dan emblemnya silakan Profesor. Emblemnya sih yang paling menarik adalah karena Kairi untuk sekarang memainkan emblem mage. Dan melihat dari satu sisi, ini cewek cukup beragam. Dia amanin attack speed, dia juga mementingkan bagaimana movement speed. Tidak ketinggalan jadinya untuk dari segi poin antara penetration dan juga bagaimana attack speed yang nanti akan berkolerasi dari segi untuk attack speed dari item seperti Golden Staff atau bahkan tambahannya seperti Demon Hunter Sword. Dan buat Kairi, dia sudah selesai dengan Clock of Destiny yang dari tadi kita udah sempat bahas. Glowing One atau bahkan nanti ke Enchanted Talisman, 2 item ini bagus banget untuk memberikan penetration kepada The Valley. Dan bahkan ini dari Kairi juga bisa meng-counter 1-1 itu sendiri. Dan Superstar dengan cepat Boyas dengan dikeluarkan. Marasa di cancel begitu saja. Apa yang terjadi dan Melman Plan. Kali ini berhasil menutup pergerakan bersama dengan Watchers dari seorang Put. Para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka membuat seorang Mobazane seorang diri tak berdaya. Di recall dulu ya guys ya. Dan bahkan Mobazane benar-benar udah kehilangan arah. Bukannya tidak bisa dilindungi, tapi Basic punya apa di menit yang ke-6? Beda ketika Basic menggunakan Kari. Iya, sudah nggak ada jalan pulang untuk seorang Mobazane dan membuat dari Onyx bisa kedapetin ke arah turtle-nya dengan sangat mudah pastinya. Dan turtle slain by UBS Gold. Kalau kita melihat memang sejauh ini dari Onyx menang di berbagai laning dengan adanya seorang 1-1 Basic. Di menit-menit awal dia nggak bakal terlalu strong, apalagi kali ini udah ada sebuah inisiasi dari 3 pemain. Sans bahkan bisa menarik Super Shark ke bagian luar, akan kelas inisiasi dengan 1-12 tapi ternyata cewek yang akan memberikan damage balasan tersebut. Eliminasi berikutnya diamankan oleh tim Onyx. Eliminasi udah keempat. Sansi, lebih ke arah Sans kalau aku. Lihat Iya, gimana dia tarikannya cancel, dia kan. tarik Iya, sama dia. ditarik. Terus Keyboy langsung membuka 1-16 dan tidak ada ragu-ragunya dari teman-teman Onyx Esports karena eksekusinya dengan damage yang cukup. Dan untuk sekarang bagaimana di area bottom lane yang sudah terkocar kacir juga di area top lane. Jadi 2 lane-nya benar-benar dimenangkan oleh Onyx Esports. Angin positif di early game. 5 menit awal dengan 4 poin kill dan perbedaan goldnya hampir menyentuh ke angka Rp3.000. Ini Kairi adalah salah satu contoh Tuhan tidak adil. Kenapa? Udah ganteng, jago, ya kan, high mekanik, juara MPL, sabar lagi. Udah, jangan iri, jangan iri. Oh, iya, Sabar, sorry. sabar. Kurang, ayangnya banyak loh di luar. Oh iya betul. Tapi Messi di arah bottom lane masih coba untuk bermain basicnya 1-1.
Gak mungkin bisa memaksa. Sekarang dia terbang pun, gak terlalu Iya. impact. Iya, iya, Sekarang benar. dia terbang pun. Ada banyak banget cancellation, kayak kita ambil contoh ya. Ini ada shieldnya Lolita. Yang kedua ada Cloud Altar. Yang ketiga ada Order Brilliance. Kalau misalkan nanti ternyata cewek sudah selesai dengan Win of Nature, wah itu makin lebih kacau lagi. Nah ya, Boots pergi terlalu jauh nampaknya kali ini menjadi satu korban atau makanan untuk seorang Mobile Legends. Tapi apakah akan ada pertengkaran di sisi lainnya mungkin di area bottom lane? Karena Keyboy, Sans dan juga cewek nampaknya masih ada di dalam posisi yang cukup nyaman untuk bisa langsung peruntukan outer turret, bahkan recall dari seorang Keyboy. Aku tuh jarang banget melihat boot offside. Dan kalau di offside gini, itu kayak ada maksud. Ada maksud. Aku langsung cari Tahu nggak apa? apa? Dia clear, Iya. biar cepat. Dan nanti ketika ternyata, nah ini nih, yang aku takutkan malah Fight Chicken. Kalau dia yang ngangkat duluan, artinya dia kan mau set up ke arah Turtle. Berarti di sini Turtle yang akan ditabrak oleh teman-teman dari Onyx akan terjadi di area top lane dengan flicker yang siap dari Boots-nya. Boots dari tadi nggak ngeluarin flicker soalnya. Itu dia makanya kalau misalnya aku bisa bilang Boots ini jarang offset dan kalau dia offset itu kan jadi pertanyaan untuk aku mencari apa yang sedang dia lakukan, apa yang akan terjadi di sana nantinya. Betul sekali. Trade pasti harus segera terjadi tentunya dengan 5 pemain dari tim Onyx kali ini pun dari bagian belakang. Tapi ini susah banget sih untuk basic mencoba untuk masuk. Zoning out dari seorang Sans bahkan super charge. Mendadak satu pemain itu udah 16 yang akan segera dikeluarkan. Dua pemain terkena efek stun. Mobile Legends memang mendapatkan karya tertentu tapi fight-nya bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman dari tim Onyx. Hun cukup terjebak di sana. Efek silence yang terlihat ke arah seorang Sans. Masih belum ada eliminasi yang diamankan. Dan ini sepertinya bakal menjadi keuntungan untuk The Volley sejauh ini dengan satu turtle. Tapi masih terlalu jauh juga untuk mengejar keunggulan dari tim Onyx. Padat banget pas ada cloud altarnya, mereka ngumpul berlima di dalam situ, gak ada yang sama sekali keluar dan bener-bener kayak mereka dorongnya secara bersama-sama dan Super Shark lagi-lagi membuat keputusan yang mungkin cukup sulit untuk dirinya. Dan ini yang tadi kayaknya menjadi jawaban dari Ranger Mas. Kenapa Boots-nya offside? Karena dia ingin melihat potensi dari area purple buff kan. Kebetulan tadi tuh Kairi level 10. Nah, Mobile Legends level 9. Dan startnya itu purple-nya si Kairi duluan yang selesai. Artinya apa? Artinya Mobile Legends ini nggak dikasih purple buff, nggak dikasih farming di area jungle-nya sendiri. Sehingga niatnya di Turtle itu mau menangin level dari Kairi-nya karena tidak ada purple buff yang siap. Tapi dengan memenangkan team fight dari hero-nya, sebenarnya di sini Onyx tetap untung walaupun harus kehilangan sharing dari Gold Turtle. Dan dari segi itemnya, kita sudah melihat ada Genius One yang ada di tangan dari Kairi. Mungkin akan menuju kepada Lightning Truncheon agar nanti memberikan efek yang lebih mematikan dari magical damage-nya. Oke, akhirnya terpecahkan sudah. Bisa bobo nyenyak Profesor untuk kali ini dari segi itemnya Profesor? Ya ini kalau misalkan kita melihat dari itemnya, Heptasis sudah cukup, Boots, Blade of Despair tinggal ngelihat dari Sans. Setelah Lightning Truncheon, dia mau ke Holy Crystal atau ke Glowing One. Kalau menurutku, Glowing One bagus banget karena berhadapan dengan Glue. Sekali aja Glue buka itu split-split, bisa hancur seadanya kalau misalkan ada Glowing One. Dan ini yang mungkin harus ditunggu. Seberapa sabar dari Sans-nya untuk menunggu skill ultimate dari Glue sebelum dia mengeluarkan source skill-nya. Yes. Seruput dikit. Kita bakal lihat juga Sabar, seberapa sabar. sabar ya untuk teman-teman dari tim Onyx juga. Atau bahkan dari The Volley yang masih akan menunggu inisiasi seperti apa yang akan terbuka terlebih dahulu. Cewek dan juga seorang BC Keyboy berada di bagian terdepan kali ini. Efek tadi banyak terasa tapi lihat Super Share harus tumbang. Nomor 11 hanya untuk mengusir saja para pemain dari The Volley. Kesabaran yang membuahkan hasil kali ini untuk teman-teman dari tim Onyx karena mereka akan langsung menuju ke area Lord. Oke, kalau gitu Lordnya akan coba didapatkan oleh tim Onyx Esports. Dan tampaknya para pemain dari tim Onyx harusnya coba untuk nge-bait sedikit, mundur ke arah belakang. Karena agak cukup merugikan ketika seorang Kairi berhasil ditumbangkan dengan ada 4 point kill yang dimiliki. Shutdown akan didapatkan oleh tim The Volley. Tertarik ke arah depan dari Sword Shaker. Kairi bakal coba melakukan darkening bersama dengan satu buah retribution yang didapatkan oleh Terbopat Save. Diberikan kembali tim fight yang akan terjadi. Lihat push di belakang sana. Membuat para pemain dari tim The Volley hilang arah tapi dibalaskan kembali. Namanya Plasma Blacker! Keyboy Moment! Kembali membuat bergetar M4 Venue dan bahkan Mobazin nggak boleh pulang, maunya digoyang. Mau kemana Mobazin? Dan langsung coba di instant pick up oleh seorang cewek. Kali ini tidak ada arahan untuk Mobazin pulang. Wow. 3 pemain berhasil diamankan oleh tim Onyx. Meskipun memang Lordnya ada di tangan dari teman-teman The Volley. Tapi seharusnya bakal bisa ditumbangkan dengan begitu mudahnya. Diruntuhkan, di meltdown bahkan dengan power yang udah ada nih. Kairi di level yang ke-12, penetration yang udah bener maksimal apalagi dengan item-item yang ia bawa, Prof. Iya, Lightning Truncheon nambahin 10% lagi cooldown yang artinya dia memiliki penetration yang lebih banyak.
Untuk sekarang dengan Genius One ini aja udah cukup banget loh. Dia udah bener-bener punya magical damage yang bisa menumbangkan banyaknya member dari The Valley. Apalagi kita tahu dengan sharing dari Genius One ini akan membuat Suns-nya juga makin lebih percaya diri untuk memberikan dealing damage-nya. Apalagi udah ada Exotic Veil yang menandakan bahwa Suns akan menuju kepada Glowing One. Biar membakar ke arah Fight Chicken. Walaupun Fight Chicken-nya udah punya Athena Shield. Bukan masalah itu doang, lihat defense clap OTW dari seorang Kairi. Ini Genius One digunakan oleh seorang Kairi langsung terlebih dahulu sebelum define clap supaya Suns bakal memberikan damage yang lebih burst lagi. Bersinergi lah. Bersinergi, jadi kombinasi magical damage yang dimiliki dari tim Onyx Esports itu terlalu besar. Dan bahkan gak bisa dibendung oleh seorang Fight Chicken. Cewek terdeteksi di depan sana. Mencoba dilakukan oleh damage yang terlalu besar itu. Dia damage dari seorang Suns. Ditempel begitu saja. Cewek hilang dari ketaatan dan ternyata tidak bisa diselamatkan kembali. Karena kalau tidak ditendang, cewek masih bisa selamat tadi. Tapi karena dia di Wild Dragon dikeluarkan dari lingkaran surga seorang Suns. Harus membuat dia tumbang. Dan jujur mungkin banyak yang penasaran kenapa Fight Chicken tumbang secepat itu. Karena memang pantulan dari damage skill 2-nya seorang Faramis itu kan akan berlipat ganda damage-nya. Semakin Dan kita banyak tahu orang. ada 12 bulir-bulir mini glue di dalam ultimate-nya glue. Dan itu yang membuat Fight Chicken instan hilang begitu saja dengan skill 2 dari Faramis. Dan bahkan kalau bisa dibilang, semakin para pemain dari tim The Valley menempel itu semakin bahaya. Semakin kejam. Kenapa? Betul. Itu semakin sakit. Dan itu sudah terjadi Faramis dari dulu. Iya, semakin bebas juga untuk tim Onyx berarti untuk melakukan pertempuran. Tapi masalahnya di sini adalah bahaya dari seorang Hun. Banyak ultimate yang bisa ia amankan kali ini. Dan juga dengan adanya seorang Super Shark nih, tendangan yang cukup berbahaya nantinya dua bisa Blood of terlihat. Despair. Dua Blood of Despair berarti menandakan damage-nya akan semakin sakit. Basic, ini info aja ya, for your information Basic. Jangan sampai keluar map sama sekali. Kayaknya nggak pakai Needle Flower, dia udah bisa tumbang. Iya, apalagi misalkan kita melihat di area top lane ada sedikit serangan menuju kepada Fight Chicken. Harus tumbangkan juga kali ini, tapi Basic mencoba untuk melakukan perlawanan bersama seorang Super Shark. The Way of Dragon yang berhasil connect, tapi hati-hati, crossbow of Dragon akhirnya terbuka juga. Menjadi 1 poin yang manis akhirnya untuk seorang Basic. Untung langsung putus, karena kalau enggak itu bisa langsung balikan terhadap seorang cewek. Cewek nggak punya flicker, nggak bisa menyelesaikan, gak ada Win of Nature, itu berbahaya banget. Dan itu bisa saja menjadi 1 poin atau 2 Turning table mungkin. turning table ketika Lordnya muncul. Ya untuk sekarang kalau misalkan kita melihat dari Lordnya, Kairi yang lebih berfokus untuk menarik menuju ke arah teritorial dari Onyx Esports itu sendiri. Game yang keempat kali ini, walaupun dengan perbedaan gold yang begitu banyak, tapi Valley masih belum berhenti untuk menyerang ke arah depan. Oke, langsung ada Hun, dibalikan kembali keadaannya. Basic akan masuk lebih dalam lagi dan instant 3 poin kill, langsung kill. Didapatkan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Basic versus everybody kah? Atau bahkan memilih untuk mundur kali ini dan Onyx Esports. The Sky King Kairi membuat Lord kali ini lebih mudah didapatkan. Dengan tim fight force mendapatkan Lord played by UBS Gold. Wow, itu fight yang benar-benar sunyi, sepi, tapi mematikan banget. 3 pemain langsung hilang dalam sekejap. Dan 1-16 tadi emang di-trigger oleh seorang Keyboy supaya para pemain dari The Valley juga nggak berani untuk maju terlalu jauh. Lordnya udah mulai hadir kali ini di area top lane. Ditambah dengan powernya juga dari Hun, walaupun dia udah menggunakan Cloud Altar, tapi kan tidak berbanding terbalik damage-nya. Dengan teman-teman dari Onyx yang udah begitu burst sekali dengan satu darkeningnya. Ya, dia membunuh ya. Itu bahasa Inggrisnya Silent is Gold. Dan bahkan kita lihat di arah top lane sana. Onyx bakal coba untuk mendorong menuju ke arah 1 buah Lord yang dikawal ketat oleh seorang Buddhas. Yes, ini dia. Para pemain dari tim Onyx akan mencoba untuk melakukan setup terlebih dahulu, mengamankan semua semak-semak yang ada. Memang Lordnya akan tumbang di area atas, tapi tetap dikawal pastinya oleh seorang Boots, menyebabkan inner turret dari tim The Valley juga harus hilang. 1 minion yang akan dibawa untuk melakukan inisiasi ke arah fight. Itu 1 lemparan aja membuat seorang Mobazin kehilangan beberapa bar darahnya. Suns bahkan dia tidak ada takutnya karena dia masih memiliki Cloud Altar. Sedangkan Fight Chicken yang harus ketar-ketir semakin ditempel, semakin berbahaya. Chopper Shark mencoba untuk menutup 1 pergerakan, tapi kali ini di depan sana langsung Man of Flash tidak ada. Kali ini para pemain dari tim Onyx Esports, mereka menyelesaikan permainan atas Mobazin. Mobazin hilang begitu saja dan ternyata masih selamat. Masih selamat, almost is never enough. Itu kalau dia gak langsung masuk ke arah base, kelar. Iya, itu benar-benar tipis banget ya perbedaan HP yang bisa ditangkap. Tapi kali ini Mobazin masih begitu beraninya juga untuk masuk ke kandang landak dari tim Onyx. Mencoba untuk menyelamatkan karya purple buff-nya, tapi kayaknya udah gak terlalu bisa karena Kairi kali ini juga masih begitu kuat dengan backupan
frontliner yang begitu solid dari tim Onyx. Ini ngebuat juga damage yang dikeluarkan oleh Sans, oleh Cewek dan juga Kairi bisa maksimal. Nggak bisa dibendung samsek kali ini Profesor. Ditambah kalau misalkan kita melihat dari Sans, dia belum mengeluarkan Cloud Altar loh. Ini yang mungkin perlu di-notes bahwa Sans tidak terburu-buru untuk melakukan sebuah skema teamfight. Dan untuk sekarang Hunnya sudah punya Holy Crystal, jadi harus lebih berhati-hati terhadap magical damage. Yang penting Athena Shield dari Boots selesai. Dengan 2 Blend of Despair, sebenarnya Boots di sini kalau pakai Weapon Master, dia punya 368 physical attack. Bonus ya. Itu udah termasuk bonus. Jadi dia bakalan punya 184 physical defense yang membuat dia makin lebih kuat lagi dari serangan basic sebenarnya. Ini bisa aku bilang, The Valley memang memiliki karakteristik team fight front to back. Tapi kalau front to back dengan line up seperti ini, ada baiknya mengundurkan diri saja karena mereka agak cukup berbahaya. Damage yang burst sekali akan bisa dilakukan. Lazar super charge with flicker. Tapi Mobazin-nya terperangkap di depan sana. Ultimate-nya terlalu terburu-buru dilakukan seorang Hun dan memilih untuk mundur. Memaksa sword skill yang banyak keluar. Untuk apa? Untuk Bapak Lord yang terhormat di arah top lane. Iya, ini dia sih jawabannya. Karena dari tadi Sans belum mengeluarkan Cloud Altarnya. Karena mau bagaimanapun Sans udah 45% untuk cooldown reduction. Jadi dia udah nggak perlu buru-buru juga untuk melakukan sebuah ultimate. Kalaupun dia terburu-buru, dia punya lagi ultimate-nya hanya untuk dalam kurun waktu 30 detik. Ya, floor-nya udah mulai dicicil perlahan, tapi pasti kali ini Basic akan memberikan perlawanannya. Pastinya crossbow of tank yang akan diharapkan terbuka kali ini benar-benar terbuka, tapi masih ada Cold After yang menghalangi bahkan Bulls. Coba untuk jamin kembali depan, dan benar-benar kode ke arah dua pemain Mobazin dan juga Hun tertangkap Gakling. Yang bakal ada serangan dan Super Shark mau kemana? Double kill, ada serangan dari seorang Cewek dan satu pemain saja yang tersisa kali ini. Ini bencana untuk The Valley. Dan itu dia dengan konsep terbaiting. Para pemain dari The Valley, mereka tidak ada lagi bisa menyelamatkan diri mereka. Biasanya terbuka dengan sangat bebas. Rico from Sans, tempatkan wipe-out. Onyx Esports membatalkan diri ke babak selanjutnya. Indonesia, mana tepuk tangannya? Congratulations, Onyx Esports berhasil membawa tim mereka ke dalam babak selanjutnya. What time is it? It's Onyx time! Dan inilah dia 3-1. Poin yang begitu sangat-sangat luar biasa kuat. Dan inilah dia Coach Aldo dan juga Coach Yep. This is the connection. This is the connection. Dan bahkan Onyx Esports berhasil memulangkan The Valley ke negeri Paman Sam, ke Los Angeles. Wah, sayang sekali, tapi nice try juga untuk The Valley game yang luar biasa. Wah, dan ini ya. dia teman-teman kita yang ada di tenis outdoor Senayan. Terima kasih banyak Yap. atas suara dan juga dukungannya kepada tim Indonesia. Dan akhirnya kita akan melihat sekali lagi, ini bisa dibilang rematch untuk grand final dari FPL season yang ke-10 kita. Oh my god, dua tim Indonesia berarti akan bertemu nantinya. Betul? Siapapun yang maju ke babak grand final, kita tetap dukung sepenuhnya pastinya. Tapi mari kita rayakan kemenangan dari tim Onyx Esports. Oh, ini dia Butes, AA But, dan The Sky King berhasil membawakan Onyx dengan kemenangan 3-1. Komposisi Lunox Jungler yang dikeluarkan oleh seorang Kairi menggetarkan rakyat Lenada. Iya, ditambah dengan bagaimana kita tahu bahwa Lunox yang bisa memberikan burst down terhadap